Assalamualaikum bro. Atas nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NPM 2410290. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, NPM 2410 20 108. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz, NPM 2410 283. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ramadan, NPM 2410 2010. Perkenalkan, nama saya Ferianto Chandra Saputra, NPM 2410 287. Ya, kami di sini dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang tingkat pengembalian dan resiko. Berikut videonya, check it out. Per, aku mau nanya nih, apa sih menurutmu itu dari pengertian dan konsep dasar tingkat pengembalian rate of return? Oh, pengertian dan konsep dasar tingkat pengembalian rate of return itu. Nah, jadi tingkat pengembalian atau rate of return adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu investasi dalam periode tertentu. Nah, secara sederhananya gini nih, Ki. Rate of return itu menjawab pertanyaan berapa keuntungan yang saya dapat dari uang yang saya investasikan. Ya, selanjutnya jenis-jenis tingkat pengembalian aktual, ekspektasi, dan real. Dalam dunia investasi, tingkat pengembalian tidak hanya dihitung dalam satu bentuk. Ada 3 jenis utama yang sering digunakan untuk menilai dan memprediksi kinerja investasi, yaitu return aktual, return ekspektasi, dan return real. Ketiganya memiliki fungsi berbeda dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keuntungan sebuah investasi. Oke, yang pertama, return aktual. Apa sih return aktual itu? Return aktual adalah tingkat pengembalian yang benar-benar terjadi dalam satu periode. Return ini dihitung berdasarkan data nyata setelah investasi dijalankan. Yang kedua, return ekspektasi. Return ekspektasi adalah tingkat pengembalian yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Return ini tidak pasti, melainkan hasil dari analisis, proyeksi, dan perhitungan kemungkinan. Investor biasanya menggunakan data historis, kondisi pasar, serta probabilitas kejadian untuk memperkirakan return ekspektasi. Yang ketiga, return real. Return real adalah tingkat pengembalian yang sudah disesuaikan dengan inflasi. Ini berarti return real menunjukkan peningkatan daya beli sebenarnya dari investasi tersebut. Misalnya, jika return aktual suatu investasi adalah 10%, tingkat inflasi 5%, maka return real hanya sekitar 5%. Selanjutnya itu ada pengertian risiko dalam konteks investasi. Nah, dalam dunia investasi sendiri, risiko adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, risiko menggambar ketidakpastian hasil dari suatu investasi. Investor mungkin mengharapkan keuntungan tertentu, tetapi kenyataannya bisa lebih rendah sesuai harapan atau bahkan lebih tinggi dari yang diperkirakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin hubungan antara risiko dan pengambilan prinsip high risk dan high return. Oke? Dalam investasi, ada suatu prinsip dasar yang selalu menjadi pegangan, yaitu high risk dan high return. Prinsip ini menjelaskan bahwa tingkat pengembalian suatu investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat risikonya. Semakin tinggi risiko yang harus diambil oleh investor, maka semakin besar pula potensi pengembalian yang bisa diperoleh. Sebaliknya, jika risiko suatu investasi rendah, maka tingkat pengembaliannya cenderung lebih kecil. Mengapa demikian? Karena pasar memberikan kompensasi kepada investor atas risiko yang mereka ambil. Ketika investor bersedia menanggung kemungkinan kerugian atau fluktuasi nilai yang lebih besar, maka pasar memberikan peluang keuntungan yang lebih tinggi. Sebagai imbalannya, hal inilah yang membuat instrumen berisiko tinggi seperti saham, kripto, atau reksadana sering memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan instrumen yang lebih aman seperti deposito atau obligasi pemerintah. Bersumber risiko investasi. Nah, jadi dalam kegiatan investasi, risiko tidak hanya datang dari satu faktor saja, tetapi berasal dari berbagai sumber yang memengaruhi nilai dan kinerja aset. 4 jenis risiko utama yang sering diperhatikan investor adalah risiko pasar, risiko bisnis, risiko finansial,
dan risiko likuiditas. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan memberikan dampak berbeda terhadap investasi. Nah, di sini ada yang pertama, risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah risiko yang muncul akibat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan yang berada di luar kendali investor maupun perusahaan. Risiko ini bisa terjadi karena fluktuasi harga saham, perubahan suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang, serta kondisi ekonomi digital. Ada yang kedua yaitu risiko bisnis atau business risk. Nah, jadi risiko bisnis berkaitan dengan operasional perusahaan yang menjadi tempat investasi. Risiko ini muncul karena faktor internal seperti penurunan penjualan, biaya produksi yang meningkat, manajemen yang buruk, kegagalan produk, atau persaingan yang ketat dalam industri. Yang ketiga di sini risiko finansial atau financial risk. Risiko finansial adalah risiko yang timbul dari struktur pendanaan perusahaan, terutama jika perusahaan menggunakan terlalu banyak utang. Perusahaan dengan utang tingkat tinggi harus membayar bunga secara rutin, sehingga ketika pendapatan menurun, kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban menjadi tertekan. Keempat, ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas terjadi ketika investor kesulitan menjual kembali aset investasinya dengan cepat tanpa harus menurunkan harga secara signifikan. Aset yang liquid tinggi seperti saham blue chip atau emas dapat dijual kapan saja dengan harga pasar yang wajar. Sebaliknya, aset yang likuiditasnya rendah seperti properti, koleksi seni, atau saham perusahaan kecil membutuhkan waktu lama untuk dijual. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengukuran tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return. Nah, tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return adalah perkiraan besarnya keuntungan yang kemungkinan akan diterima investor di masa depan. Tidak seperti aktual yang sudah terjadi, expected return bersifat prediktif ya teman-teman, dan dihitung berdasarkan peluang atau probabilitas dari berbagai kemungkinan hasil yang dapat terjadi. Dalam pengukuran expected return, investor mempertimbangkan beberapa skenario, misalnya nih ya, kayak kondisi pasar optimis, normal, atau pesimis. Setiap kondisi memiliki peluang terjadinya dan tingkat pengembalian yang berbeda. Expected return dihitung dengan mengalihkan setiap kemungkinan return dengan probabilitas terjadinya, kemudian menjumlahkannya. Perhitungan resiko dengan varians dan standar deviasi. Dalam investasi, resiko dapat dihitung secara kuantitatif. Dua ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur resiko adalah varians dan standar deviasi. Kedua ukuran ini memberikan gambaran seberapa besar fluktuasi atau penyimpangan tingkat pengembalian dari nilai rata-rata. Yang pertama, varians atau variance. Variance adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh nilai return menyebar dari rata-ratanya. Semakin besar varians, semakin besar pula penyimpangan return, yang berarti resiko investasi semakin tinggi. Yang kedua, standar deviasi atau standar deviation. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Jika varians menggambarkan penyebaran secara matematis, standar deviasi memberikan gambaran resiko dalam satuan persentase yang lebih mudah dipahami oleh investor. Standar deviasi memberikan ukuran yang lebih intuitif, yaitu standar deviasi rendah atau investasi stabil. Yang kedua, standar deviasi tinggi, yaitu investasi sangat fluktuatif. Yang ketiga, hubungan varians dan standar deviasi dalam resiko. Keduanya digunakan untuk menilai resiko, tetapi dengan cara berbeda. Yang pertama, varians menggambarkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Yang kedua, standar deviasi menggambarkan tingkat fluktuasi yang mudah diinterpretasikan dalam bentuk persentase. Selanjutnya itu ada resiko portofolio dan manfaat diversifikasi investasi. Dalam dunia investasi, seorang investor jarang hanya menempatkan uangnya pada satu jenis aset saja. Kebanyakan membentuk portofolio, yaitu kumpulan dari berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, deposit, emas, atau reksadana. Dengan membentuk portofolio, tujuan utama adalah mengatur dan mengurangi risiko yang mungkin muncul. Nah, yang pertama itu ada risiko portofolio. Risiko portofolio itu sendiri adalah tingkat ketidakpastian yang muncul dari gabungan beberapa aset dalam suatu portofolio, berbeda dengan risiko satu aset. Yang kedua ada manfaat diversifikasi investasi. Diversifikasi adalah strategi yang menyebarkan dana ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Berikutnya, saya akan menjelaskan risiko sistematis dan risiko tidak sistematis.
Dalam investasi, risiko tidak bersumber dari satu tempat saja. Secara umum, risiko dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Keduanya memiliki karakter yang berbeda dan memberikan dampak berbeda terhadap investasi. Memahami kedua jenis risiko ini sangat penting agar investor dapat menyusun strategi portofolio yang tepat. Oke, yang pertama, risiko sistematis atau systematic risk. Risiko sistematis adalah risiko yang mempengaruhi seluruh pasar dan tidak dapat dihindari melalui diversifikasi. Risiko ini muncul dari faktor-faktor makro yang berada di luar kendali investor maupun perusahaan. Oke, yang kedua itu ada risiko tidak sistematis atau unisystematic risk. Risiko tidak sistematik adalah risiko yang khusus terjadi pada perusahaan atau industri tertentu. Risiko ini tidak berasal dari kondisi pasar secara umum, tetapi dari faktor internal perusahaan atau sektor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep beta koefisien sebagai ukuran risiko sistematis. Nah, jadi, dalam dunia investasi, khususnya dalam analisis saham, salah satu penting untuk mengukur risiko adalah beta koefisien. Beta merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa sensitif suatu aset atau saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Dengan kata lain, beta mengukur risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Nah, jadi apa itu beta koefisien? Beta koefisien adalah angka yang menunjukkan hubungan antara return suatu aset dengan return pasar. Nilai beta dihitung melalui analisis statistik yang melihat bagaimana harga saham bergerak dibandingkan dengan indeks pasar seperti IHSG. Beta memberikan gambaran apakah suatu saham cenderung lebih beresiko atau lebih stabil dibandingkan pasar. Nah, yang kedua ada makna nilai beta. Berikut interpretasi nilai beta. Beta sama dengan 1. Artinya, return saham bergerak sejalan dengan pasar. Jika pasar naik 1%, saham juga cenderung naik 1%. Resiko saham tersebut sama dengan resiko pasar. Nah, yang kedua ada beta lebih besar dari 1. Saham memiliki resiko lebih tinggi daripada pasar. Contoh, beta sama dengan 1,5. Jika pasar naik 1%, saham berkorelasi naik 1,5%. Sebaliknya, jika pasar turun 1%, saham turun 1,5%. Saham dengan beta tinggi disebut agresif. Beta lebih kecil dari 1. Saham memiliki risiko lebih rendah daripada pasar. Contoh, beta sama dengan 0,7. Jika pasar naik 1%, saham naik 0,7%. Saham seperti dianggap defensif karena lebih stabil terhadap gejolak pasar. Yang keempat, beta bernilai negatif. Artinya saham bergerak berlawanan dengan pasar. Contoh, pasar naik 1%, saham justru turun. Ini jarang terjadi, tetapi bisa ditemukan pada instrumen seperti emas. Yang ketiga, mengapa beta disebut ukuran risiko sistematis? Beta hanya mengukur risiko yang berasal dari pergerakan pasar, bukan risiko internal perusahaan. Artinya, beta mencerminkan risiko yang tidak bisa dihilangkan investor melakukan diversifikasi portofolio. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, analis risiko dan pengembalian pada berbagai instrumen investasi. Untuk memahami hubungan antara risiko dan pengembalian dalam dunia nyata, kita bisa melihat beberapa studi kasus sederhana dari berbagai instrumen investasi. Setiap instrumen memiliki karakteristik, potensi keuntungan, serta tingkat risiko yang berbeda. Dengan membandingkannya, kita bisa melihat bagaimana investor harus memilih instrumen sesuai tujuan dan toleransinya risikonya. Yang pertama, investasi deposito atau risiko rendah, return rendah. Kasus, seseorang menyimpan uang sebesar 100 juta rupiah dalam deposito bank dengan bunga 5% per tahun. Jadi analis pengembalian return yang diperoleh relatif stabil dan pasti. Pada tahun pertama, returnnya mendapatkan 5 juta rupiah. Yang kedua, resiko hampir nol karena dijamin oleh bank dan LPS. Analisis resiko. Yang pertama, hampir tidak ada resiko kerugian selama nilai simpanan lebih kecil daripada batas LPS. Yang kedua, resiko utama inflasi lebih tinggi dari bunga sama dengan nilai real uang turun. Yang ketiga, tidak ada fluktuasi harga. Kesimpulannya, deposito cocok untuk investor konservatif yang lebih mengutamakan keamanan dibandingkan return. Yang kedua, obligasi atau resiko menengah, return menengah.
Kasusnya, investor membeli obligasi negara dengan kupon 7% per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Analisis pengembaliannya, yang pertama, return berupa kupon tetap setiap tahun. Yang kedua, potensi capital gain jika dijual saat harga naik. Analisis resikonya. Yang pertama, resiko suku bunga. Jika suku bunga naik, harga obligasi turun. Yang kedua, resiko pasar rendah karena obligasi pemerintah cenderung stabil. Yang ketiga, resiko gagal bayar sangat kecil. Jadi kesimpulannya, obligasi cocok untuk investor moderat yang menginginkan pendapatan stabil namun tetap menerima sedikit resiko. Yang ketiga, saham. Resiko tinggi, returnnya juga tinggi. Studi kasusnya, investor membeli saham perusahaan teknologi seharga Rp5.000 per lembar dalam 1 tahun. Jadi harga naik menjadi 7.500. Jadi dividen dibagikan sebesar 150 perak per lembar. Analisis pengembalian, return sama dengan capital gain plus dividen sama dengan 50% plus dividen kecil. Return tinggi tetapi tidak pasti. Analisis resikonya, yang pertama, harga sangat fluktuatif. Yang kedua, terdapat risiko bisnis, risiko pasar, dan risiko finansial. Yang ketiga, perubahan kondisi makro sangat mempengaruhi harga saham. Jadi kesimpulannya, saham ini cocok untuk investor agresif yang mengejar pertumbuhan dan siap menghadapi volatilitas tinggi. Yang keempat, reksadana saham. Risikonya menengah ke tinggi. Kasusnya, investor menaruh uang di reksadana saham dengan kinerja 12% rata-rata per tahun. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.